Apa sih Pancasila itu? Nah, ini harus kita jawab. Mungkin kita mulai dari awal. Jadi ceritanya kayak begini. Kita dulunya dijajah. Lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita harus memproklamasikan diri kita bahwa kita sudah bebas gitu ya. Tapi di dalam perjalanan menuju proklamasi itu kita harus ada suatu proses persatuan di situ. Karena setelah kita proklamasi nanti, ketika kita sudah memproklamasikan diri kita harus dalam keadaan bersatu sebagai satu kesatuan dan kita siap mendirikan negara kita. Karena nggak mungkin kita mendirikan negara kita dalam kondisi kita kececeran, belum bersatu, masih harus digalang lama gitu kan, nggak mungkin kayak begitu ya. Kita bersatu dulu di Sumpah Pemuda namanya. Ya, kita disitulah kita menjadi satu bangsa. Ada Sumpah Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa di situ. Lalu kita mempunyai mindset Indonesia Raya, kita mempunyai mindset merah putih, wawasan kita itu Indonesia Raya itu siapa kita dan mau kemana nanti kita ke depan, cita-cita kita, siapa diri kita, bagaimana kita memandang diri kita sebagai Indonesia dan lain-lain ada di situ, dan doa dan harapan kita juga ada di situ. Indonesia Raya sebagai wawasan mula-mula kita. Dan ada merah putih yang menjadi simbol daripada Indonesia Raya itu, supaya kita begitu kita melihat merah putih, oh Indonesia Raya ini tentang Indonesia, tentang dari Sabang sampai Merauke, tentang bangsa yang beraneka ragam, tentang jadi dalam ada proses perjalanan yang keramat ini, perjalanan keramat. Kebetulan proses itu terjadi di Jalan Keramat di sana dekat Senen sana ya. Jadi ada perjalanan keramat juga dari tahun 28 di Sumpah Pemuda menuju kepada proklamasi selama 17 tahun ke depan. Proklamasi tahun 1945 itu adalah perjalanan kita mulai bersatu tadi itu, terus perjalanan mengkristal menjadi satu kesatuan, yaitu dengan semangat proklamasinya dan semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealismenya, semangat persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, semangat ingin membangun negaranya sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan disitulah kita terjadi kristalisasi persatuan yang membuat kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita menyatakan proklamasi kita tanggal 17 Agustus 1945, dan itulah yang meresmikan Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa yang merdeka berbhinneka tunggal ika ini diresmikan dengan proklamasi lahir Indonesia Merdeka, lahir Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sekaligus juga ada konsekuensi yang disebabkan oleh proklamasi itu, yaitu bahwa kita yang tadinya dijajah, kita menjadi merdeka. Oleh karena itu kita lahir sebagai rakyat berdaulat. Kita adalah rakyat berdaulat. Penjajahnya sudah tidak berdaulat lagi, tapi yang berdaulat diganti oleh kita, rakyat Indonesia. Gitu. Kita mempunyai alur hidup sendiri, yaitu kita berjuang menuju kepada kemerdekaan kita, menyempurnakan kita menuju kepada membentuk negara kita dan menyempurnakan kemerdekaan kita. Jadi sehingga pada saat kita proklamasi, kita harus mendirikan negara, karena sudah bebasnya tanah air, sudah bebasnya bangsa Indonesia sudah bebas dari ikatan kolonial, diambil alih ikatan itu oleh proklamasi, sehingga membuat orang Indonesia dengan tanah airnya yang diikat oleh proklamasi itulah yang disebut dengan Garuda Emas. Jadi Garuda Emas itu adalah tanah air Indonesia, bangsa Indonesia yang diikat oleh proklamasi 17 Agustus 1945 itulah yang disebut dengan Garuda Emas, dan dia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Emas ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tanah airnya Bhinneka Tunggal Ika, orang-orangnya Bhinneka Tunggal Ika, pikirannya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai kesamaan yang universal, dan itu mereka mempunyai sesuatu yang universal yang mereka jadikan sebagai pijakan bersama yang semua orang bisa berpijak di atasnya di situ tanpa pengecualian. Nah, itulah Pancasila itu. Pijakan bersama yang semua dapat berpijak di situ. Oke, dengan berdasarkan Pancasila itulah kita mempersatukan, kita mengadministrasikan persatuan kita dan mengadministrasikan kedaulatan kita sebagai rakyat berdaulat. Walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita satu bangsa. Itulah ketuhanan yang Maha Esa itu. Kita semua berketuhanan. Kita mungkin menyebut Tuhan itu berbeda-beda, cara kita memandang tentang Tuhan dalam berbagai hal itu berbeda, tapi kita merasa, kita yakin, kita tahu pasti bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dikuasai, ada di bawah kekuasaan Tuhan yang sama, ada di bawah penciptaan Tuhan yang sama.
Ya, kalau berbeda cara pandang, cara sebutan, terminologi dan lain-lain, itu hanya masing-masing silakan gitu ya, dan nggak perlu dipertentangkan gitu. Itu satu, kita mempersatukan diri kita yang berketuhanan ini, tapi kita menuju kepada satu titik, yaitu kita ingin masuk surga semua. Yang kedua adalah yang kita dipersatukan adalah tentang ketika kita mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa itu yang kita persatukan? Kita mempersatukan pola pikir, cara berpikir kita tentang kebenaran. Cara berpikir kita tentang kebenaran itu adalah kemanusiaan yang adil. Apapun cara berpikir kamu tentang kebenaran, ya, tentang kehidupan manusia khususnya, kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memperlakukan semua orang dengan adil, tidak memandang, ya kan, berperi kemanusiaan itu memandang semua manusia sebagai saudara kita sebenarnya pada dasarnya. Bedanya cuma beda orang tua, beda suku, beda ras gitu, tapi sebenarnya kita berasal dari asal yang sama, nenek moyang yang sama. Oleh karena itu kita harus berperi kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus adil kepada siapapun, kepada manusia manapun kita harus adil, ya kan? Adil karena kebenaran, karena Tuhan, ya kan? Karena Tuhan yang maha luas, bukan karena golongan, karena kelompok, karena kepentingan. Supaya kalau kelompok kita selamat, aman, kita ya nggak perlu adil sama orang, yang penting cukup kita. Itu nggak bagus kayak gitu, hidup kayak gitu no good, ya kan? Kita harus adil. Kalau kita nggak boleh sembarangan menyelamatkan diri kita dengan merugikan orang lain gitu kan. Supaya kita menjadi adil karena Tuhan, adil karena kebenaran, bukan adil karena nyelamatin diri, adil karena yang adil buat gue adalah ini, yang adil buat kelompok gue adalah ini gitu kan. Tapi orang lain hancur, tapi orang lain musnah, tapi orang lain menderita, merana dan lain-lain, sakit kita bikin. Ya, karena kita ingin menyelamatkan diri kita, karena itu yang kita pandang benar, adil dan lain-lain. Tidak boleh begitu, oke? Jadi kita harus adil karena Tuhan, karena kebenaran. Kalau memang adil harus adil, gitu. Salah, benar. Nah, itu yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan harus beradab, gitu, beradab. Jangan kayak kita mengaku membawa cinta kasih tapi kita tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan. Cinta kasih ya harus saling menghormati kemerdekaan, ya, menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus beradab. Nah, kalau zaman dulu yang namanya perang itu sebenarnya itu nggak beradab, cuman zaman dulu mau nggak mau orang harus perang untuk bertahan hidup, menyelamatkan dirinya supaya dia nggak mati, supaya dia nggak sengsara, kelaparan dan lain-lain. Dia harus membangun sesuatu kehidupannya itu dengan perang. Aneh juga sebenarnya orang zaman dulu. Tapi ya itulah, syukur zaman kita sekarang ini dan kita bisa hidup lebih, tantangannya beda gitu aja. Oke, yang ketiga apa? Persatuan Indonesia gitu ya. Kita walaupun kita berbeda-beda, suku, ras, adat istiadat dan lain-lain, kita adalah satu bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika tadi. Gitu, kita sama dengan yang tadi tentang agama. Walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita tetap bineka tunggal ika. Gitu. Tetap bineka tunggal ika. Bangsa yang satu kita, satu. Bukan dia kayak pohon, satu pohon, kayak pohon beringin, satu pohon aja yang besar, akar bersama yang sangat kuat, batang bersama yang sangat kuat, kokoh gitu, dan disitulah bertenggernya semua batang-batang yang lain. Nah gitu. Oke, dan apalagi di atas persatuan Indonesia itu sebagai persatuan yang berbineka tunggal ika, persatuan kebangsaan itu, kita membutuhkan persatuan seperti itu, ya kan? Supaya kita bisa meletakkan kepemimpinan Indonesia itu di atas persatuan yang seperti itu. Kepemimpinan Indonesia yaitu berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus membentuk, itulah kita menyusun pemerintahan namanya di situ.
Kita menyusun pemerintahan, kita menyusun negara, kita membentuk kepemimpinan kita yang akan memimpin, yang akan mengembalakan kita bangsa Indonesia supaya kita hidup dengan damai dan sejahtera, adil, makmur, sentosa, semua pada sehat, semua pada pinter, semua pada kreatif, semua pada punya kontribusi untuk kehidupan sehingga hidupnya penuh dengan manfaat dan sangat menjunjung tinggi hormat tunduk kepada Tuhan. Oke, sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya apa itu? Supaya kita mendatangkan kesejahteraan buat semua, kesejahteraan sosial buat semua, seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang golongan dan lapisan, tanpa memandang suka tidak suka pada cara berpikir dan keyakinan pihak manapun, gitu ya. Harusnya kita nggak ada rasa tidak suka, kita harus menyukai seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, karena mereka semua adalah saudara-saudara kita. Walaupun kita beraneka ragam itu wajar saja. Kita beraneka ragam bukan berarti kita harus bermusuh-musuhan dan lain-lain seperti itu, tapi kita harus bersama tetap. Tuhan juga menciptakan segala sesuatu itu beraneka ragam, tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu beraneka ragam untuk dia bersinergi menjadi satu, ya, dan sehingga menimbulkan suatu energi lain yang lebih luar biasa lagi dengan persatuan energi tersebut. Ya, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kesejahteraan sosial buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.